Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube di layar 4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Apa kabarnya nih teman-teman di tahun 2025 ini? Semoga makin baik aja ya, dan semoga selalu diberi kesehatan, kemudahan rezeki dan keberkahan, dan semoga aja lebih baik lagi ya daripada tahun sebelumnya, amin. Nah, ini aku share ya teman-teman, suasana pantai di belakang rumahku. Nah, itu adalah jalan setapak yang bisa tembus ya teman-teman, pokoknya dari rumahku ke kampung sebelah. Nah, ini suasana persis di belakang rumahku ya. Rumahku tuh gak jauh loh dari pinggir pantai. Nah, ini kalau udah makin sore makin rame ya teman-teman, apalagi para muda-mudi yang gila cari spot foto atau yang lagi mau hangout sama teman-temannya. Nah, di sini bagus banget loh tempat dan suasananya. Apalagi kalau udah sore hari itu, yang pastinya itu yang dilihat atau yang diincar itu sunset ya teman-teman. Nah, di sini lanjut ya. Nah, ini aku langsung aja menelusuri jalan setapak menuju pinggir pantai. Nah, di sini ada si Abang Raja, dia itu lagi mau belajar motor ya teman-teman. Nah, karena di sini lumayan nggak terlalu rame gitu, sepi gitu ya buat motor dan mobil yang lewat, makanya di situ dia berani buat belajar motornya. Nah, ini lanjut ya. Ini sebetulnya udah jam 5 loh teman-teman, tapi mataharinya masih panas atau masih cetar gitu ya. Kebetulan memang beberapa hari ini di kampungku itu mataharinya itu cetar ya teman-teman, nggak ada hujan. Pokoknya ada 1 minggu selama aku di kampung belum pernah turun hujan gitu. Nah, di sini kelihatan ya, biasanya sih sampai ke bawah itu masih bisa main pasir ya teman-teman, karena ombaknya pasang, airnya pasang maksudnya. Jadi ombaknya itu sampai ke atas gitu. Jadi anak-anak nggak bisa main pasir persis di bibir pantai itu, karena takut ya teman-teman, karena ombaknya itu besar, takut ke seret sama arus ombak. Biasanya banyak loh di sore hari ini anak-anak yang bermain bola di pinggir pantai ini karena suasananya ombaknya lagi pasang, jadi anak-anak nggak bisa main bola di bibir pantai. Nah, di sini banyak banget teman-teman kerang-kerang gitu. Nah, dulu waktu kami kecil-kecil kami sering ngumpulin kerang-kerang itu. Nah, itu kami bikin buat pekerjaan tangan gitu ya teman-teman. Pokoknya diolah jadi apa aja, seperti kayak kami olah jadi kayak tirai gitu, bisa juga ya masukin satu-satu sama tali gitu. Biasanya kami menaruhnya di jendela sekolahan ya teman-teman, waktu kami SD dulu. Nah, ini lanjut ya teman-teman, karena ombaknya besar gitu. Biasanya kalau ombak pasang gini banyak rimis ya teman-teman, kayak kerang kecil-kecil itu biasanya digosok-gosokkan kaki itu nanti kita bakal nemu. Tapi ini aku udah gosok-gosokkan kaki, aku nggak nemu ya teman-teman, karena lumayan panas untuk pasir pantainya, karena mataharinya itu memang betul cetar. Nah, ini kan masih kelihatan ya, masih panas gitu, padahal ini suasananya udah mau menunjukkan jam 5:30. Kemarin aku ada cerita sama teman-teman di grup nge-YouTube itu ya. Aku bilang aku tuh tinggal persis di belakang pantai. Dia minta di-spillkan suasana di belakang di pinggir pantai di belakang rumahku. Nah, ini suasananya teman-teman. Nah, ini kalau musim liburan atau kayak lebaran gitu ya teman-teman, ini pantai ini rame loh teman-teman, terutama gitu di sore hari. Nah, di sini kami di bawah pohon pinus lagi menikmati angin yang berembus gitu ya teman-teman, sekalian anak-anak
mau main bikin istana pasir. Nah, di situ kelihatan ada satu kapal nelayan ya teman-teman. Karena kalau pagi di sini para nelayan yang pulang nyari ikan itu dia sering, kalau kami bilang apa ya, menyake atau menyandar di pantai ini. Nah, ini lanjut ya teman-teman, bahagia banget loh anak-anak main di pinggir pantai, main pasir, bikin istana pasir gitu. Terutama anak-anakku yang jarang lihat pantai ya, apalagi kalau di Kota Pekanbaru itu gak ada ya pantai seperti ini ya teman-teman. Ada sih pantai, tapi pantainya itu gak berpinggir seperti ini, paling kayak apa ya, pertemuan laut dengan sungai gitu, kayak Batang Siak gitu ya kalau di Pekanbaru. Nah, kalau pantai yang seperti ini nggak ada ya ditemui di sana, tapi nggak tahu ya teman-teman, itu sepengetahuan aku aja ya. Selama aku tinggal di situ aku belum pernah menemui pantai ya teman-teman. Makanya kalau sekali-sekali pulang ya seperti ini, menikmati suasana pantai. Nah, ini menikmati suasana pantainya gratis loh teman-teman, tanpa bayar, tanpa harus pakai transportasi gitu. Persis di belakang rumah, jalan kaki beberapa meter aja baru sampai di pinggir pantai. Nah, di situ kelihatan ada batu-batu rajut gitu ya teman-teman, dibikin sama pemerintah Kota Pariaman. Nah, di situ banyak banget loh teman-teman para anak-anak muda atau bapak-bapak gitu yang hobi mancing gitu, mereka mancing di pinggir pantai. Biasanya kalau sore, kalau ombak besar gini, banyak juga sih yang main papan seluncur air itu yang lagi bermain surfing juga. Tapi pas aku datang kali ini nggak ada ya teman-teman, nggak tahu kenapa. Nah, ini lanjut ya. Nah, kelihatan bahagia banget yaitu si Ade Rafiq sama ponaan aku yang lagi main pasir. Nah, sambil ditungguin sama kakak aku ya di bawah perahu itu. Pokoknya suasananya ini adem, bikin pikiran yang tadinya kayak kita orang kota yang selalu lihat suasana bising gitu, pas sampai di sini rasanya adem banget loh teman-teman, pikiran tuh bisa jadi tenang gitu. Nah, dulu waktu kami masih kecil-kecil suasananya nggak seperti ini. Dulu sih kami sering juga ya waktu kecil-kecil itu main di pinggir pantai gini. Kadang-kadang siang-siang hari gitu pas makan siang kami tuh kadang bungkus nasi, duduk makan di pinggir pantai. Tapi dulu suasananya nggak seperti ini, banyak pohon kelapa ya teman-teman. Tapi sekarang diolah sama pemerintah Kota Pariaman, terutama dinas pariwisatanya. Jadi di setiap tempat di desa itu dijadikan tempat pariwisata. Nah, di sini juga salah satu tempat wisata ya teman-teman. Nah, di persis di belakang rumahku itu tadi pertama di video aku pas masuk itu ada sekolahan. Nah, itu adalah SMK Negeri 3 Kota Pariaman ya teman-teman. Nah, di situ adalah sekolah khusus pelayaran. Nah, sekolah itu belum lama juga sih berdirinya, setahu aku baru sekitaran kurang lebih 14 tahunan gitulah teman-teman. Nah, di sini susah ya buat bercerita tentang keindahan pantai. Teman-teman pasti tahu ya gimana keindahan pantai itu. Dan kalau udah bermain ke pantai pasti mau pulang itu rasanya malas ya teman-teman. Apalagi anak-anak kalau udah dibawa pulang itu mereka itu pasti bilangnya tunggu-tunggu ya. Karena mereka itu belum puas walaupun beda sensasi ya berenang di pantai dengan berenang di kolam. Cuma kali ini aku nggak bolehin ya anak-anak untuk main air karena ombaknya yang begitu kuat ya teman-teman, takut nanti keseret sama ombak. Apalagi kalau bulan puasa loh teman-teman, habis sholat subuh itu rame banget pinggir pantai. Kadang-kadang itu ingat dulu waktu masih zaman kecil aku namakannya asmara subuh ya teman-teman. Jadi sepulang dari sholat subuh itu dari masjid, kami rame-rame berjalan ke pantai, di pinggir pantai ini. Terus sampai di situ kami duduk dulu sampai menjelang jam 10, dan jam 10 baru kami pulang ke rumah.
Nah pokoknya seperti ini ya teman-teman ceritanya dulu waktu masih kecil kami di pinggir pantai ini. Nah karena rumah kami juga nggak jauh dari pinggir pantai ya teman-teman, tapi sekarang ini lumayan ada rasa takut loh teman-teman tinggal di pesisir pantai, karena ya isu-isu tsunami gitu ya teman-teman. Dulu waktu tahun aku lupa ya, ada gempa besar gitu ya teman-teman yang sempat memporak-porandakan Sumatera Barat, terutama itu Kota Padang ya. Banyak bangunan yang tinggi-tinggi itu hancur ya teman-teman. Dan kalau di kampungku itu banyak rumah-rumah yang hancur juga, dan ada yang retak-retak. Yang lebih parahnya itu di daerah yang lebih tinggi loh teman-teman. Jadi rumah ada yang rata dengan tanah, ada yang bukitnya itu tanahnya kayak bukan dibilang longsor enggak sih teman-teman, kayak terbalik gitu tanahnya teman-teman. Ada yang menghilangkan satu buah kampung ya teman-teman di daerahku. Nah itu ceritanya dulu kalau nggak salah ada orang yang lagi pesta, terus lagi ada pengantin yang satu kampung yang tertimbun rumah dan pengantin-pengantinnya juga. Nah ditambah lagi sekarang teman-teman diisukan bakal ada gempa besar terus disertai tsunami. Pokoknya kalau tinggal di pinggir pantai itu perasaannya tuh campur aduk ya teman-teman. Apalagi aku yang sekarang udah beberapa tahun ini, udah sekitar 16 tahun udah nggak di kampung lagi. Jadi itu kalau udah dengar berita seperti itu rasanya hati ini was-was ya teman-teman, kepikir dengan orang tua, dengan sanak saudara yang ada di kampung semua. Nah sama-sama berdoa aja ya, semoga nggak terjadi apa-apa, semoga apa yang diisukan itu nggak terjadi ya teman-teman. Semoga itu cuma prediksi kita manusia aja. Semoga Allah menghindarkan kita dari semua keburukan, mara bahaya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Nah ini aku karena panas gitu, aku duduk ya di bawah perahu gitu. Jadi karena ada bayang perahu lumayan ya agak sedikit teduh gitu ya teman-teman. Ini aku sambil melihat anak-anak yang lagi main istana pasir. Nah ini pantainya bersih ya teman-teman, gak ada kotoran hewan sama sekali. Kalau dulu ya teman-teman waktu aku masih kecil, pokoknya paling geli kalau udah duduk di pinggir pantai. Dulu kan rumah-rumah warga itu jarang ya yang ada SKCK-nya, maksudnya tempat buang air besarnya. Jadi mereka itu kadang pada buang air besar di pinggir pantai. Tapi kalau sekarang setiap rumah udah mempunyai tempat pembuangan air besar ya teman-teman. Jadi alhamdulillah pantai ini sekarang bersih dan rapi juga ya teman-teman. Dan alhamdulillah mungkin karena teknologi atau zaman udah maju juga, jadi pantai ini terjaga lah teman-teman dari bentuk seperti buang sampah sembarangan, buang air besar sembarangan. Pokoknya pantai ini sekarang udah bersih dan indah ya teman-teman. Nah inilah ya teman-teman keindahan kampung halamanku. Nah ini adalah kota Pariaman, Sumatera Barat, yaitu persisnya itu nama desanya Mangguang ya teman-teman. Nah di sini juga ada Pantai Penyu, tapi kapan-kapan ya aku spill ya Pantai Penyunya, karena pulang kali ini aku tuh nggak kemana-mana ya teman-teman. Paling dekat itu ya main aku ke belakang rumah ini. Sebetulnya sih Pantai Penyu itu nggak jauh juga ya dari pantai ini, cuma aku tuh lagi mager ya buat jalan ya teman-teman. Pokoknya nanti di video selanjutnya pas aku pulang selanjutnya aku bakal bikin vlog di Pantai Penyu ya teman-teman. Tungguin ya video aku selanjutnya. Nah bagi teman-teman yang baru berkunjung video aku, bantu like, komen, dan subscribe ya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Nah ini aku pindah lokasi ya teman-teman. Nah ini udah jam 6 ya, pokoknya jam 6 kurang gitu, tapi makin rame ya teman-teman.
sama anak-anak ABG yang lagi nongkrong di pinggir pantai ini. Nah ini aku mau pulang, tapi aku mau pindah lokasi dulu sebentar ya teman-teman. Nah ini kelihatan ya teman-teman. Biasanya kalau nggak musim pasang air laut, ini nggak ada airnya teman-teman, kering loh teman-teman. Tapi karena ini lagi pas air lautnya, jadi ini juga penuh dengan airnya. Nah di situ banyak banget teman-teman anak kecil yang lagi berenang. Pokoknya mereka bahagia banget. Ada waterboom gratis gitu ya teman-teman. Nah di sini pun aku duduk sebentar sambil liatin anak-anak lagi main air gitu ya. Tapi aku nggak izinkan mereka buat mandi ya teman-teman, karena takut aja nantinya kalau airnya surut kebawa sama arus gitu. Nah kalau dulu itu nggak ada ya jalan yang bisa seperti ini karena baru dibangun ya jalannya. Jadi suasananya kalau udah sore ya seperti ini, makin hari makin pokoknya makin sore makin rame deh teman-teman. Nah pas aku pulang ini aku jalan kaki sengaja ya. Nah ini aku lihat bapak-bapak banyak yang lagi mancing. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum, bye bye.